Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini untuk kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Bawa'ithul Khalasi Minadz Dzunub, pendorong-pendorong agar terlepas atau terhindar dari perbuatan dosa. Dan pembahasan kita dari kitab ini telah sampai pada pembahasan Al-Ba'ithus Sabi', ya, yaitu pendorong yang ketujuh. Kita sudah membaca perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim, ya, rahimahullah, dalam poin yang ketujuh ini, yaitu tentang masyhadul iwad. Masyhadul iwad, kesadaran tentang ganti, kesadaran tentang apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita sebagai pengganti dari sikap kita meninggalkan dosa, sikap kita dalam meninggalkan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyhadul iwad, ini yang dimaksud dengan masyhadul iwad. Itu apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa balasan atau ganti bagi orang yang meninggalkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah, bagi orang yang menahan hawa nafsunya dari sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena kemudian seorang hamba itu membandingkan antara balasan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemaksiatan yang dia inginkan. Hendaklah dia kemudian membandingkan kelezatan atau kebaikan, ya, atau kenikmatan antara apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan dengan kenikmatan atau kesenangan yang ada pada perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Nah, kesadaran ini dapat membantu kita untuk menahan diri dari perbuatan dosa dan maksiat, untuk menghindarkan diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Nah, karena apabila kita berpikir dan kemudian membandingkan antara keduanya, maka pasti kita akan memilih apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pengganti dari perbuatan dosa dan maksiat yang kita tinggalkan tersebut.
Nah, disinilah kemudian seperti yang telah disampaikan bahwa fungsi akal itu sangat berperan ya, dalam kita meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Fungsi akal itu sangat berperan. Makanya tafakkur itu ya, sebagaimana yang pernah kita bahas dalam satu kitab, ini sangat penting sekali bagi kita. Nah, di antaranya dalam kondisi-kondisi dan situasi-situasi seperti ini. Itu kondisi di mana kita harus menahan hawa nafsu, mencegah diri kita dari syahwat, dari hal yang diharamkan, dari dosa dan maksiat. Maka bertafakur, ya, berfikir, ya, ini sangat diperlukan. Baik, sekarang kita baca at-ta'liq, itu komentar atau penjelasan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, al-amrus sabi'u min hadhil bawa'ith. Perkara yang ketujuh dari pendorong-pendorong ini. Al-fawzu bil-iwadi minallahi subhanahu wa ta'ala. Itu meraih, mendapatkan ganti atau kompensasi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ganti dan kompensasi dari sikap kita meninggalkan dosa. Karena sikap meninggalkan dosa itu sesuatu yang diinginkan oleh Allah, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sehingga dijanjikan atasnya kebaikan yang sangat besar. Fa in tarakta ya abadallah, maka apabila engkau meninggalkan, wahai hamba Allah, al-ma'siyata, kemaksiatan, khaufan minallah. Nah, ini syaratnya ya. Khaufan minallah. Jadi harus karena takut kepada Allah. Wa talaban liridhahu, dan dalam rangka mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting untuk digarisbawahi karena ini menjadi syarat dalam kita meninggalkan kemaksiatan, supaya kita mendapatkan ganti tadi atau balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika seseorang meninggalkan suatu perbuatan dosa, suatu perbuatan buruk, suatu kemaksiatan, tapi motivasinya atau dasarnya bukan karena takut kepada Allah, bukan juga dasarnya karena mencari ridha Allah, ya, maka tidak akan mendapatkan balasan dari Allah. Nah, jadi khaufan minallah, dalam rangka takut kepada Allah, wa talaban liridhahu, dalam rangka mencari ridha Allah, wa riayatan lil iman, dan dalam rangka merawat keimanan, menjaga dan merawat keimanan. Ini motivasi-motivasi ya, yang juga ya kita hadirkan dalam rangka kita meninggalkan kemaksiatan, takut kepada Allah, takut dengan azab Allah, takut dengan kemurkaan Allah. Karena kalau kita bermaksiat, Allah marah. Kalau kita berbuat dosa, Allah murka. Dan apabila Allah murka, Allah marah, maka Allah akan mendatangkan hukuman kepada kita, baik di dunia atau di akhirat. Wa talaban liridhahu, dan dalam rangka mencari keridhaan Allah, karena ridha Allah itu adalah tujuan utama dari perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Ya, tujuan utama, tujuan akhir dari apa yang kita jalani di dunia ini adalah mencari dan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala.
wa riayatan lil iman, dan dalam rangka untuk merawat tadi, menjaga iman. Karena seperti yang telah disampaikan, keimanan ini adalah sesuatu yang paling berharga yang kita miliki di dunia ini. Tidak ada yang lebih berharga dari keimanan. Apapun yang kita miliki di dunia ini tidak lebih berharga dari keimanan. Sehingga keimanan ini harus benar-benar kita jaga, harus benar-benar kita pelihara. Jangan sampai hilang atau berkurang. Bahkan kalau bisa senantiasa bertambah keimanan. Ya, nah, seperti yang sudah kita juga bahas, bahwa perbuatan dosa, perbuatan maksiat itu akan menyebabkan kita kehilangan sesuatu. Akan menyebabkan kita kehilangan sesuatu. Dan diantara yang akan hilang dari kita ketika kita berbuat dosa dan maksiat adalah bagian dari keimanan yang ada dalam diri kita. Yang ukuran paling rendahnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, fa innallaha sayu'awwiduka. Ya, tadi ya, jika engkau wahai hamba Allah meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah, mencari ridha Allah dalam rangka merawat keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti kepadamu. Memberikan balasan kepadamu, memberikan kompensasi kepadamu. Ya. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti kepada kita apabila kita meninggalkan maksiat? Lihat, fid dunya, di dunia. Ya, ini yang pertama, di dunia. Jadi tidak hanya di akhirat. Ya, balasan dari Allah atas ketaatan kepada Allah, baik dengan melakukan perbuatan yang diperintahkan atau meninggalkan hal yang dilarang, itu tidak hanya di akhirat. Tidak hanya di akhirat. Jadi keliru kalau kita menganggap bahwa balasan yang kita dapatkan dari ketaatan ini hanya di akhirat saja. Keliru. Ya, keliru. Tapi juga di dunia. Makanya kita juga selalu meminta kepada Allah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, apa bentuk dari bahasannya dengan kelezatan di dalam hati, ketenangan jiwa, tumaknina, kebahagiaan yang hadir di dalam jiwa, di dalam hati kita. Bila datin fil qalbi. Ya. Nah, dalam poin yang sebelumnya kita juga telah jelaskan bahwa sisi kelezatan dari meninggalkan kemaksiatan itu apa? Itu kelezatan ketika kita bisa mengalahkan setan, ketika kita bisa menaklukkan hawa nafsu. Nah, itu sendiri sudah merupakan suatu kelezatan. Dan hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan sesungguhnya itu kan ketika kita merasakan ketenangan di dalam hati sebetulnya. Ya kan? Kenikmatan-kenikmatan dunia yang kita cari itu ujung-ujungnya adalah yang kita harapkan darinya adalah kebahagiaan. Kita mencari harta untuk apa? Mencari untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya, kita beli kendaraan, kita beli rumah, kita bikin beli ini, beli itu, kita menginginkan ini, menginginkan itu. Itu semuanya dalam rangka meraih, mendapatkan kebahagiaan. Ya. Jadi kebahagiaan itu adalah sesuatu yang dicari oleh setiap manusia. Tapi banyak orang yang menginginkan kebahagiaan itu tapi justru tidak mendapatkannya.
Nah, jadi sayu'awwiduka fid dunya biladzatin fil qalbi, dengan kelezatan dalam hati. Ini sekali lagi paling penting ya, dalam kehidupan kita di dunia ini. Apapun yang kita miliki ya, itu seakan-akan sia-sia saja kalau hati tidak bahagia, kan? Hati tidak tenang. Kita punya harta banyak, tapi hati tidak tenang. Sepertinya hanya percuma saja. Jabatan tinggi, tapi hati tidak tenang juga, ya percuma juga. Wa sa'adatin fin nafsi, dan apa? Kebahagiaan. Nah ini, kelezatan dalam hati, kebahagiaan dalam jiwa. Sa'adah, kebahagiaan. Wa barakatin fil hayah, dan keberkahan dalam hidup. Keberkahan dalam hidup. Ya, kelezatan hati, kebahagiaan pada jiwa, dan keberkahan. Nah, ini juga keberkahan akan sesuatu yang kita selalu inginkan dalam kehidupan kita di dunia ini. Apapun yang kita juga miliki di dunia ini, yang paling penting darinya adalah keberkahannya. Semuanya. Ya, semuanya. Ya. Berkah itu apa? Berkah itu kasratul khair wa dawamuhu wa sabatuhu. Itu banyaknya kebaikan. Banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan, ya, atau bertambahnya kebaikan, itu artinya berkah. Nah, apapun yang kita miliki, yang penting darinya adalah keberkahannya. Harta misalnya, kan? Yang paling penting dari harta itu bukan sedikit dan banyaknya, tapi keberkahan. Ya. Begitu juga umur, bukan panjang dan pendeknya. Yang paling penting dari umur dan usia kita itu adalah, ya, keberkahannya juga sama. Pekerjaan juga sama. Ya, rumah juga sama. Bukan mewah dan tidaknya, bukan besar dan kecilnya. Yang paling penting darinya juga adalah keberkahannya. Dan ciri berkah itu sekali lagi apa? Ketika hal itu mendatangkan kebaikan kepada kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Gitu. Nah, wa barakatin fil hayah. Nah, ini semuanya yang akan kita dapatkan sebagai ganti dari Allah Subhanahu wa taala dari sikap kita meninggalkan perbuatan maksiat. Yang semuanya ini sekali lagi jauh lebih penting, jauh, ya, lebih kita harapkan dibandingkan dengan kesenangan yang kita inginkan dari perbuatan maksiat itu. Ya. Tentu orang yang berakal tidak akan mau mengorbankan kebaikan-kebaikan ini semuanya demi kesenangan yang ada pada perbuatan maksiat yang itu sementara dan akan berujung juga dengan kesengsaraan. Akan berujung dengan kesengsaraan. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal dengan amal yang soleh, baik laki-laki atau perempuan, wahwa mukmin, dan dia beriman, maka kami, kata Allah, benar-benar akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah, ini hayatan thayyibah. Ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beramal dengan amal yang soleh. Nah, hayatan thayyibah ini di mana? Ya di dunia maksudnya. Ini maksudnya di dunia. Jadi kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu apa? Yang tadi disebutkan oleh penulis. Kelezatan dalam hati, kebahagiaan dalam jiwa, keberkahan dalam hidup. Gitu ya. Nah, ini hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun,
dan benar-benar akan kami balas mereka dengan pahala mereka yang lebih baik dari apa yang dahulu pernah mereka amalkan. Nah, ini balasan di akhiratnya. Jadi falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, ini di dunia, benar-benar kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, ini di dunia. Kemudian dan benar-benar akan kami balas mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan, ini di akhiratnya. Ini di akhirat. Ya. Nah, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan inna fid dunya jannah. Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Di dunia ini ada surga. Siapa saja yang tidak memasuki surga yang ada di dunia, maka dia tidak akan masuk kepada surga yang ada di akhirat. Ya. Nah, apa surga yang ada di dunia ini? Nah, yang tadi disebutkan. Surga yang ada di dunia ini adalah ketenangan jiwa, kebahagiaan, kelezatan dalam hati, keberkahan dalam hidup, yang semuanya dihasilkan melalui ketaatan kepada Allah, melalui ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu beliau juga mengatakan man arada as-sa'adata falyalzam atabatal ubudiyah. Juga diantara kata-kata mutiara lah ya, perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Man arada as-sa'adatal abadiyah falyalzam atabatal ubudiyah. Siapa saja yang menginginkan kebahagiaan abadi, hendaklah dia menetapi pintu penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah dia menetapi pintu ubudiyah, hendaklah dia benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wasayu'awwiduka fil akhirah. Nah, ini kemudian di akhirat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan memberikan ganti kepadamu di akhirat dengan apa? Bidukhulil jannah, dengan masuk ke dalam surga. Nah, jadi ganti di dunia dengan yang tadi disebutkan. Nah, di akhirat ya, ini jauh lebih baik lagi, jauh lebih besar lagi. Bidukhulil jannah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan ganti kepadamu di akhirat dengan masuk ke dalam surga, wattamattu'i bina'imiha, dan mendapatkan kesenangan dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Al-mukim, kenikmatan yang mukim, kenikmatan yang abadi, yang terus menerus. Ya, yang terus menerus. Kenikmatan yang tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya. Tidak ada seorang pun yang pernah mendengarnya, tidak pernah terlintas sedikit pun dalam hati manusia. A'adatu li'ibadis sholihin, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadits qudsi, a'adatu li'ibadis sholihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang tidak ada satu mata pun yang pernah melihatnya, tidak ada satu telinga pun yang pernah mendengarnya, dan tidak pernah terlintas sedikit pun dalam hati manusia. Artinya kenikmatan yang jauh ya dari apa yang kita bayangkan. Ya, tidak ada satu mata pun yang pernah melihatnya, tidak ada satu telinga pun yang pernah mendengarnya. Ya. Tidak pernah terlintas juga dalam hati manusia. Jadi seindah apapun kita membayangkan surga, maka surga itu jauh lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Ya. Jadi coba bayangkan seindah apa surga itu, maka surga itu jauh lebih indah darinya. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah menyampaikan hadis ini membaca firman Allah, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun."
Tidak ada seorang pun, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mengetahui apa yang disediakan, disembunyikan, maksudnya kenikmatan disembunyikan untuk mereka sebagai balasan dari apa yang telah mereka amalkan. Ya, sebagai balasan dari apa yang telah mereka amalkan. Nah, jazaa'a tarkika lil athami wal ma'asi, sebagai balasan dari sikapmu meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, nah ini dalilnya. Wa amma man khafa maqama rabbih, siapa saja yang takut ketika dia berdiri di hadapan Rabbnya. Maqama rabbih adalah saat ketika seorang hamba berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya takut kepada Allah, takut ketika dia dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, takut ketika dia dihisab oleh Allah. Ini maksudnya. Ya. Berdiri di hadapan Allah, karena setiap hamba itu nanti akan berdiri di hadapan Allah, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu, tanpa perantara, tanpa ada perantara di antara Allah Subhanahu wa taala dan kita. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Dan sungguh kamu akan datang kepada kami furada, sendiri-sendiri. Ya, jadi semua kita akan datang kepada Allah, menghadap Allah sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami telah menciptakan kalian pada kali yang pertama. Sebagaimana kita terlahir ke dunia ini sendiri-sendiri, gitu maksudnya, ya. Maka kita juga akan menghadap kepada Allah sendiri-sendiri untuk dihisab, gitu kan? Untuk mendapatkan hisab. Dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan melawan hawa nafsunya, mencegah jiwanya dari hawa, dari keinginan kepada yang diharamkan oleh Allah. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga itu adalah tempat kembalinya. Nah, jadi surga ini bagi orang yang takut dan bagi orang yang melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu. Nah, ini balasan atau ganti yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di akhirat bagi orang yang meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Karena orang meninggalkan dosa dan maksiat itu berarti dia melawan hawa nafsu. Berarti dia melawan hawa nafsunya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga sebagai tempat kembalinya. Nah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka lan tada'a syai'an ittiqa Allahi illa a'taqallahu khairan minhu. Sesungguhnya engkau meninggalkan sesuatu ittiqa Allah, dalam rangka bertakwa kepada Allah atau dalam rangka takut kepada Allah, illa a'taqallahu khairan minhu, melainkan Allah akan memberikan kepadamu yang lebih baik darinya. Ya, sesungguhnya engkau, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, gitu, karena takut kepada Allah, karena bertakwa kepada Allah, melainkan Allah akan memberikan kepadamu ganti yang lebih baik darinya. Jadi kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik darinya. Ya, oleh karena itu jangan takut. Ya, jangan takut kita meninggalkan sesuatu yang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, biasanya terkait pekerjaan misalnya, gitu ya. Terkait pekerjaan misalnya. Ya, pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, atau kesenangan-kesenangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita takut untuk meninggalkannya, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan yang lebih baik darinya. Ketika kita meninggalkan suatu pekerjaan yang diharamkan oleh Allah karena Allah,
maka jangan takut kita kemudian kehilangan pekerjaan, kehilangan rizki, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya insya Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Ketika kita meninggalkan suatu kesenangan, hobi gitu ya, yang selama ini kita jalani, kita sukai, jangan takut kemudian kita nanti nggak bisa bersenang-senang gitu. Ya, ketika kita meninggalkan suatu kesenangan yang diharamkan oleh Allah karena Allah, Allah akan mengganti dengan kesenangan yang lain, yang itu dihalalkan oleh Allah, itu lebih baik. Itu lebih baik. Gitu kan? Nah, itu sama-sama menyenangkan karena kesenangan ini kan masalah hati. Ada orang yang tadinya suka apa gitu kan, nggak jelas gitu kan, nongkrong nggak jelas gitu kan. Meninggalkan itu kemudian diganti dengan yang lebih baik. Jadi suka hadir ke pengajian misalnya gitu kan. Dan itu juga sama-sama menyenangkan. Bahkan mungkin lebih menyenangkan dari yang sebelumnya. Nah, orang meninggalkan musik misalnya, aduh kumaha lamun teu ngadangkeun musik, padahal musik itu sesuatu yang menyemangati misalnya gitu kan, atau sesuatu yang ini gitu ya. Sesuatu yang membuat kita happy, membuat kita nyaman gitu kan. Ya, jangan takut untuk meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian juga akan mengganti dengan ya yang lebih baik darinya. Yang lebih baik darinya. Nah, gitu kan. Ya, dengan Quran misalnya. Ya, Quran juga bagi orang yang hatinya bersih, hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa membangkitkan semangat, bisa mendatangkan ketenangan bagi hati. Ya. Dan seterusnya. Taib. Wa syawahidu hadzal ba'its fi syar'i katsiratun jiddan, dan bukti-bukti ya tentang pendorong ini dalam syariat banyak sekali. Fa inna man imtana an syurbi ummil khaba'its al-khamr. Sesungguhnya orang yang mencegah dirinya dari meminum ummul khaba'its. Ummul khaba'its induk dari keburukan ya. Induk dari keburukan, maksudnya khamr. Di dunia awadahu rabbul alamin binahrin fil jannah min khamrin lam yataghayyar ta'muhu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan ganti kepadanya, Rabbul alamin akan menggantikan ganti kepadanya dengan sungai di surga yang itu sungai khamr. Gitu ya. Orang yang meninggalkan khamr di dunia, tidak meminumnya karena takut kepada Allah, karena taat kepada Allah, nanti diberikan ganti di hari kiamat, ya kan, dengan khamr juga, dengan khamr, tapi khamrnya khamr surga, ya, khamr surga, bukan cuman segelas dua gelas, tapi apa? Jadi sungai, jadi aliran sungai, ya kan, jadi aliran sungai. Lam yataghayyar ta'muhu, yang tidak berubah rasanya, ya, tapi tidak memabukkan. Bi khilafi man ta'ata hadhil muharramat, berbeda dengan orang yang melakukan, meminum, mengkonsumsi hal yang diharamkan ini, wa'tada fi'laha, dan terbiasa untuk mengerjakannya, walam yatub ilallahi azza wa jalla minha, dan dia tidak bertobat kepada Allah azza wa jalla darinya, fa innahu sayuhrimuha fil akhirah, maka dia akan diharamkan dari khamr itu di akhirat. Jadi orang yang suka meminumnya di dunia, nanti dia tidak akan mendapatkan khamr yang ada di akhirat. Kama sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man syaribal khamra fid dunya, siapa saja yang meminum khamr di dunia, tsumma lam yatub minha, kemudian dia tidak bertobat darinya, hurimaha fil akhirah, maka akan diharamkan dari khamr itu, dicegah, dihalangi dari khamr yang ada di akhirat. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini sudah pembahasan ya ta'liq dari Syekh Abdul Razak pada poin yang ke-7 ya. Jadi intinya adalah masyhadul iwad. Masyhadul iwad, kesadaran tentang balasan dan ganti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada kita apabila kita meninggalkan dosa dan maksiat. Dan perlu dicatat bahwasannya ganti itu di dunia, begitu juga ada ganti yang ada di akhirat. Nah, kemudian kita baca sedikit poin yang ke-8. Mungkin ya, ini panjang juga ini. Nah, penulis mengatakan qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ats-tsaminu, yang ke-8, masyhadul ma'iyyah.
Masyhadul ma'iyah, itu kesadaran tentang ma'iyah. Apa itu ma'iyah? Ma'iyah adalah tentang kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Kebersamaan Allah dengan hambanya. Nah, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan orang-orang yang meninggalkan dosa dan maksiat. Gitu. Wahya nau'an, dan ma'iyah itu ada dua. Ma'iyah itu ada dua. Ma'iyatun 'ammah wa ma'iyatun khassah. Ada kebersamaan yang umum dan ada kebersamaan yang khusus. Jadi ada ma'iyatun 'ammah, ada ma'iyatun khassah. Jadi ketika Allah bersama dengan hamba-hambanya, itu ada dua macam. Kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya itu ada dua jenis. Ada kebersamaan Allah bersama hamba-hambanya secara umum, artinya bersama seluruh manusia, bersama dengan seluruh makhluk. Ada ma'iyatun khassah, ada kebersamaan Allah yang khusus. Yang khusus. Itu kebersamaan Allah dengan sebagian dari hamba-hambanya saja. Nah, fal'amatu, maka kebersamaan Allah yang umum, apa artinya? Ittila'ur Rabbi ta'ala alaihi, yaitu bahwa Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyaksikan, melihat kepada seluruh makhluk. Ittila'ur Rabbi ta'ala alaihi, wa kaunuhu bi'ainihi, dan keadaan seorang hamba itu dalam penglihatan Allah Subhanahu wa taala. La takhfa alaihi haluhu, tidak tersembunyi alaihi atasnya Allah haluhu, keadaan seorang hamba. Waqad taqaddama, dan sudah lalu pembahasannya. Nah, ini ma'iyatun 'ammah, kebersamaan Allah yang bersifat umum. Artinya apa? Artinya adalah bahwa Allah menyaksikan seluruh hamba, bahwa Allah mengetahui keadaan seluruh makhluk, bahwa Allah melihat, mendengar semua makhluk. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'iyatun 'ammah. Wallahu ma'ahum aynama kanu. Allah bersama dengan mereka dimanapun mereka berada. Wallahu ma'akum aynama kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Bersama kalian ini semuanya umum, bersama dengan seluruh makhluk. Wal maqsudu huna al ma'iyatul khassah, dan yang dimaksud di sini, di sini dalam poin ini, masyhadul ma'iyah di sini itu adalah al ma'iyatul khassah, kebersamaan Allah yang khusus. Qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Wa qaulihi innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Wa qauli, dan firman Allah, wa innallaha la ma'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama dengan orang-orang berbuat ihsan. Fahadil ma'iyyatul khassah, maka ini adalah kebersamaan yang khusus, khairun lahu, lebih baik baginya, wa anfa' fi dunyahu wa akhiratih, lebih bermanfaat untuk dunianya dan untuk akhiratnya. Min qada'i watarihi wa naili syahwatihi ala tamam, dari memenuhi keinginannya dan mendapatkan syahwatnya secara sempurna, min awalil umuri ila akhirih, dari umur awal, dari awal umurnya sampai akhir umurnya. Fa kaifa yu'tharu 'alaiha laddatan munaghasatan munakkadatan fi muddatin yasiratin minal umri, maka bagaimana dia justru mengedepankan atasnya kelezatan yang munaghasah, kelezatan yang bercampur dengan kesengsaraan gitu, dalam waktu yang singkat pada umurnya. Innama hiya ka ahlamina imin au kadhilli zailin, ini sesungguhnya hanya seperti mimpi orang yang tidur atau seperti bayangan naungan yang kemudian hilang. Nanti penjelasannya kita akan baca pada pertemuan yang
akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.